Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 5 bulan September ya 2023, dan seperti biasa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya, meskipun tipis guys di 0,54%, dan itu membuktikan ya bahwa sebagian besar untuk pergerakan harga dari kripto hari ini masih sideways. Begitu juga dengan Bitcoin ya, dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1,15%, masih sideways juga guys. Disusul oleh Ethereum turun di 1,17%. Begitu juga dengan BNB ya, turunnya tipis di 0,55%. Disusul juga oleh XRP di 1,27%, kemudian ada Cardano di 1,12%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan yang terjadi pada altcoin sepertinya tidak terlalu jauh berbeda ya dari pergerakan harga Bitcoin, dan perubahannya rata-rata di 1% saja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin, seperti yang terlihat dalam chart di sini. Untuk close candle kemarin ini merah guys, dan ini mengindikasikan bahwa masih ada tekanan jual yang cukup lumayan ya. Dan kita doakan aja ya, semoga skenario yang terjadi di sini masih sideways ya, dan mempertahankan harga di sekitaran 25.700, dan kita harapkan semoga akan naik lagi, mencoba untuk sideways retest di sekitar harga 26.000 ya. Dan untuk DCA kalian bisa tunggu di harga sekitar 25.200 ya, atau di sekitar 25.000 dan di 24.000 guys. Jadi untuk sementara kita lihat aja nanti pergerakan harga dari Bitcoin ini, nanti kita akan update lagi. Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Bitcoinist, di mana di sini diinformasikan bahwa halaman bocoran dari biografi Elon Musk mengungkapkan bahwa adanya keterlibatannya yang mendalam dengan Dogecoin guys. Jadi miliarder Elon Musk tidak pernah malu-malu menunjukkan kecintaannya pada Dogecoin. Dukungannya yang berkelanjutan yang diungkapkan melalui platform X atau sebelumnya Twitter ya, sebagian besar berada di balik lonjakan pertumbuhan koin meme yang mengesankan pada tahun 2021 kemarin, yang menyebabkan melonjak lebih dari 26.000% guys. Namun tampaknya ya keterlibatan miliarder ini dalam altcoin lebih dari sekedar menyatakan dukungan di media sosial saja guys. Jadi sebuah laporan terbaru dari Wall Street Journal telah mengungkapkan bahwa Elon Musk terlibat dengan Dogecoin pada tingkat yang jauh lebih dalam ya daripada yang disadari oleh komunitas. Laporan Wall Street Journal ini berisi gambar halaman biografi miliarder yang akan datang yang membahas tentang keterlibatannya di balik layar dalam koin meme tersebut. Halaman tersebut membahas tentang ide Elon Musk yang menginginkan platform media sosial di mana pengguna harus membayar untuk diverifikasi. Hal ini berkembang seiring berjalannya waktu hingga saudara laki-laki Elon Musk yaitu Kimbal Musk menyarankan agar sebuah platform media sosial baru dibangun dengan ide-ide yang telah dikemukakan oleh miliarder tersebut. Di persimpangan ini, Elon Musk dilaporkan menjadi bersemangat ya dengan ide platform tersebut, dan menurutnya platform media sosial tersebut akan membawa kemampuan bagi para pengguna untuk saling mengirim uang, dan juga para kreator yang dibayar untuk hal-hal seperti cerita, musik, dan juga video. Elon Musk kemudian menyebutkan bahwa platform ini dapat memiliki sistem pembayaran menggunakan Dogecoin sebagai mata uang kripto semi serius yang pengembangannya didanai secara diam-diam. Kalimat dari buku ini mengungkapkan bahwa miliarder ini telah terlibat dengan koin di belakang layar guys, pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada beberapa tweet atau meme. Sementara halaman tersebut juga menunjukkan ya bahwa miliarder yang ramah terhadap kripto ini ingin bekerja pada sistem media sosial blockchain yang melakukan pembayaran dan pesan teks singkat seperti Twitter. Sejak membeli X atau Twitter ya, Elon Musk secara perlahan telah mengubahnya ke arah visi awalnya. Sistem pembagian pendapatan X yang diterapkan beberapa bulan yang lalu telah membuat para kreator dibayar untuk tayangan mereka di platform tersebut. Selain itu, X juga telah menerima lisensi untuk menawarkan pembayaran di berbagai negara bagian seiring dengan tersebarnya rumor mengenai dukungan pembayaran di platform tersebut. Namun belum ada indikasi apakah Dogecoin akan diimplementasikan sebagai metode pembayaran di platform tersebut guys. Biografi Elon Musk yang ditulis oleh Walter Isaacson dijadwalkan akan dirilis ya pada 12 September, dan buku ini diharapkan dapat menjelaskan perjalanan Elon Musk sejauh ini, seperti kolaborasi yang gagal dengan pendiri FTX Sam Bankman-Fried guys. Jadi ini menarik ya, dimana kita bisa melihat dari sudut pandang berbeda ya tentang Elon Musk ini, dan ada kejutan apa kira-kira dari buku ini guys. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa beli aja ya nanti kalau sudah rilis.
Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa Solana ini adalah altcoin yang paling dicintai di antara para investor, guys. Ini kata CoinShares ya. Jadi investor telah menarik diri dari dana kripto altcoin, tetapi Solana adalah pengecualian. Minat terhadap altcoin mungkin telah berkurang karena investor kripto besar menarik uang tunai dari dana, tetapi satu koin masih membuat mereka bersemangat, yaitu Solana. Selama 7 minggu terakhir ini, sebagian besar investor telah menarik diri dari produk investasi kripto. Manajer aset digital Eropa CoinShares mengatakan dalam sebuah laporan di hari Senin kemarin. Tetapi selama 9 minggu terakhir, investor institusional telah memasukkan uang tunai ke dalam aset digital terbesar ke-10 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yaitu Solana, guys, dengan tokennya SOL. CoinShares mengatakan bahwa sekitar $700.000 telah diinvestasikan selama seminggu terakhir ke dalam SOL melalui penyedia investasi kripto yang menjadikan cryptocurrency altcoin yang paling dicintai di antara para investor saat ini, guys. Dan arus masuk year to date yang berfokus pada token SOL saat ini mencapai $26 juta, di mana sebaliknya investor dalam seminggu terakhir menarik $8,6 juta ya dari produk investasi Polygon dan $3,2 juta dari Ethereum. Investor menempatkan $3,8 juta ke dalam Bitcoin sebagai aset digital terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan menarik diri dari produk short Bitcoin selama 19 minggu berturut-turut. Laporan tersebut menambahkan bahwa volume perdagangan jauh lebih tinggi ya dari rata-rata minggu lalu dengan totalnya di $2,8 miliar. Token SOL adalah aset yang digunakan untuk melakukan transaksi di Solana, sebuah blockchain yang digunakan oleh para pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang dapat berupa apa saja, guys, mulai dari game hingga protokol pinjaman keuangan yang terdesentralisasi. Dan aset ini telah mendapatkan daya tarik akhir-akhir ini, guys, di mana salah satu pendiri dan juga CEO dari MakerDAO yaitu Rune Christensen menyarankan untuk meluncurkan rantai baru proyek ini pada platform berbasis Solana, guys. Jadi ini menarik ya. Dan ini apakah menjadi titik kebangkitan dari Solana, guys? Kita akan tunggu nanti perkembangan seperti apa. Dan sepertinya kalau kita lihat ya, tampaknya Solana ini melakukan beberapa inovasi ya, dan ingin segera mematahkan ataupun menghapus ya beberapa sentimen negatif pada tahun 2022 kemarin ya, yang sempat padam ya jaringannya kalau nggak salah itu sekitar 5 kali, guys, dan itu memang menjadi hal yang sangat buruk banget untuk ekosistem yang terjadi pada Solana itu, guys. Dan sekarang kayaknya Solana sudah memperbaiki diri dan kita tunggu aja kira-kira kejutan apa yang akan diberikan oleh Solana ini, guys. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Australia, guys, akhirnya menolak rancangan undang-undang untuk regulasi kripto, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi masa depan regulasi mata uang kripto masih belum pasti di Australia setelah Senat menolak rancangan undang-undang baru yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk pengawasan aset digital. Komite Legislasi Ekonomi Senat menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang aset digital regulasi pasar untuk 2023 yang diperkenalkan oleh Senator Andrew Bragg. Komite mengutip kurangnya detail dan potensi konflik dengan pendekatan pemerintah yang sudah ada. Bragg mengkritik penolakan tersebut dan mengklaim bahwa pemerintah Partai Buruh telah menempatkan pengaturan kripto di jalur yang lambat. Rancangan undang-undang tersebut berusaha untuk menetapkan aturan perizinan dan persyaratan penyimpanan untuk penyedia layanan kripto di Australia. Namun laporan komite berpendapat ya bahwa rancangan undang-undang Bragg ini tidak sesuai dengan standar internasional dan dapat memungkinkan arbitrase regulasi. Perdana Menteri Anthony Albanese telah memulai proses konsultasi ya terpisah tentang peraturan kripto pada awal tahun ini, guys. Nah, pertanyaannya, guys, apakah Australia akan melambat dalam regulasi kripto yang positif? Jadi penolakan tersebut menyoroti sikap hati-hati dari Australia dalam memperkuat undang-undang mata uang kriptonya ya, bahkan ketika adopsi meningkat. Seperti halnya pemerintah di seluruh dunia, Australia menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan inovasi dan pengawasan di sektor aset digital yang berkembang pesat. Meskipun bukan larangan langsung, penolakan rancangan undang-undang dari Bragg ini menunjukkan ya bahwa Australia mengerem regulasi kripto ini, guys. Pemerintah menyatakan ya bahwa mereka masih berkonsultasi dengan para pemain industri untuk membentuk kerangka kerja yang disesuaikan. Namun, jadwal yang tidak pasti membuat negara ini tidak memiliki pagar pembatas hukum saat inovasi kripto terus berlanjut, guys. Australia telah mendapatkan pujian karena merangkul potensi Bitcoin meskipun pengawasan khusus masih dalam proses ya. Dan untuk saat ini, industri mata uang kripto akan dengan cemas menunggu langkah regulasi pemerintah selanjutnya karena ketidakpastian ini masih ada, guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira kemajuannya bagaimana, guys, untuk regulasi kripto di Australia ini, guys. Dan apakah akan ada kejutan lagi? Kita akan update lagi nanti, guys.
Kita lanjutkan informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa OpenAI guys, ini mengintegrasikan ChatGPT ke Canva untuk mempertajam keunggulan kompetitifnya di bidang AI. Nah, ini menarik ya. Jadi khususnya buat teman-teman semua yang suka mengedit menggunakan Canva, ini bisa dibilang berita yang sangat bagus. Kini pengguna ChatGPT Plus dapat berbicara dengan Canva secara langsung ya dari bot OpenAI, membuat alur kerja mereka lebih mudah guys. Memanfaatkan ruang pemasaran sosial yang luas dan berkembang pesat, OpenAI telah meluncurkan plugin untuk Canva untuk chatbot populernya yaitu ChatGPT. Langkah strategis ini bertujuan untuk membuat proses pembuatan visual seperti logo, spanduk, dan lainnya menjadi lebih mudah bagi para pebisnis dan pengusaha. Integrasi terbaru ini dapat berevolusi cara pengguna menghasilkan visual, kata OpenAI, menawarkan pendekatan yang ramping dan mudah digunakan untuk desain digital. Sebelum memperkenalkan plugin ini, menggunakan Canva dengan ChatGPT merupakan proses yang agak rumit, mengharuskan pengguna melakukan banyak pekerjaan manual. Namun, plugin yang baru diluncurkan ini memfasilitasi pembuatan visual baru hanya dengan beberapa klik, sebuah pengembangan yang dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan platform. Untuk memanfaatkan fitur ini, pengguna harus memulai ChatGPT di browser mereka ya, dan mencari plugin store di bagian plugin. Di sini, plugin Canva dapat diinstal dengan mudah. Setelah terinstall, pengguna dapat menuju ke jendela utama ChatGPT dan memilih Canva dari bagian plugin. Di kotak prompt chatbot, pengguna dapat mendeskripsikan visual yang ingin mereka buat menggunakan prompt seperti, "Saya penggemar AI yang aktif di Twitter, buatkan banner untuk akun saya." Ini akan menghasilkan daftar visual yang dapat dipilih oleh pengguna, mengeditnya di Canva, dan mengunduhnya secara langsung untuk digunakan sesuai kebutuhan. Integrasi ini saat ini eksklusif untuk pelanggan ChatGPT Plus yang dikenakan biaya bulanan sebesar $20, di mana langganan ini memberikan akses ke plugin Canva dan juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan model bahasa besar GPT-4 yang telah diperbarui, yang mahir dalam membuat konten bentuk panjang dan menerima gambar sebagai input. Decrypt menguji fitur ini dan hasilnya kurang menakjubkan guys, dan ini memberi kami template untuk logo baru kami. Dan bagaimana menurut Anda guys? Seperti yang terlihat dalam gambar di sini ya. Dalam sektor AI yang sangat kompetitif ini ya, OpenAI telah dengan tekun memperluas kemampuan ChatGPT untuk tetap unggul dalam persaingan tanpa secara terbuka terlibat dalam pelatihan GPT-5, dan rangkaian pembaruan dan integrasi ini hadir sebagai respon terhadap persaingan yang semakin meningkat dari model-model kuat lainnya seperti Cloud AI yang dapat menangani hingga 100.000 token konteks dan membaca PDF, dan yang lebih penting lagi Bard milik Google yang juga bersiap-siap untuk mengimplementasikan sistem pluginnya sendiri guys. Inisiatif OpenAI yang mengintegrasikan Canva dengan ChatGPT selaras dengan strateginya yang lebih luas ya untuk meningkatkan kemampuan chatbot, menjadikannya alat serbaguna yang memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Sebelum memperluas toko pluginnya, OpenAI meluncurkan fitur yang menjelajahi web dengan Microsoft Bing, tetapi harus menghapusnya setelah pengguna mengetahui bahwa fitur tersebut dapat digunakan untuk mengakses konten berbayar guys. Nah, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman semua yang tadi saya bilang ya, kalau kalian pengguna Canva ini akan sangat membantu sekali ya, tapi syaratnya kalian harus terdaftar sebagai customer ya di ChatGPT-4 atau ChatGPT Plus, dan kalian bisa manfaatin layanan ini sebaik-baiknya ya untuk bisa meningkatkan produktivitas kalian menggunakan Canva ini guys. Keren ya. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita lansir dari harian The Block. Di sini diinformasikan guys bahwa salah satu platform taruhan stake melihat lebih dari $41 juta dalam arus keluar kripto yang mencurigakan guys. Analis on-chain melaporkan bahwa sejumlah besar dana secara mencurigakan keluar dari platform taruhan olahraga berbasis kripto yaitu stake dalam beberapa transaksi dalam apa yang tampaknya merupakan insiden keamanan besar guys. Arus keluar terjadi dalam dua putaran terpisah, di mana awalnya data dari perusahaan analis Cyphers menunjukkan bahwa $15,7 juta telah ditransfer dari platform. Jumlah ini termasuk 6.000 Ethereum atau sekitar $9,8 juta dan $5,9 juta dalam bentuk stablecoin. Data selanjutnya dari ZachXBT yang mengungkapkan ya bahwa $25,6 juta tambahan dipindahkan dari dompet yang diyakini terkait dengan stake di dua jaringan blockchain lainnya, yaitu $17,8 juta di BNB Chain dan $7,8 juta di Polygon. Transfer ini dilaporkan membawa total arus keluar menjadi lebih dari $41 juta di berbagai alamat kripto di 3 rantai guys. Dan temuan dari ZachXBT ini lebih lanjut dikuatkan oleh perusahaan keamanan Beosin. Para analis berpikir bahwa transaksi yang tidak biasa ini
mungkin terkait dengan potensi masalah keamanan yang mempengaruhi alamat dompet platform. Stake yang memfasilitasi taruhan pada acara olahraga dan juga menawarkan layanan kasino belum mengeluarkan pernyataan resmi ya tentang transaksi ini, dan laporan menunjukkan bahwa platform ini telah menghentikan sementara untuk setoran dan juga penarikan guys. Stake tidak segera menanggapi permintaan komentar. Lebih lanjut seperti yang kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana kasino crypto Stake membuka kembali penarikannya hanya 5 jam setelah peretasan 41 juta dolar yang sudah terjadi guys. Jadi kasino kripto online melaporkan transaksi tidak sah dari wallet panasnya ya pada 4 September dengan perusahaan keamanan blockchain memperkirakan setidaknya 41 juta dolar dicuri dari peretas. Platform taruhan crypto Stake telah membuka kembali setoran dan penarikan dan melanjutkan layanan untuk pengguna hanya 5 jam setelah platform diretas dengan nilai 41,3 juta dolar ya. Perusahaan keamanan blockchain memperkirakan guys. Stake mengkonfirmasi bahwa semua layanan dilanjutkan pada pukul 21:28 ya waktu UTC pada 4 September. Beberapa jam setelah platform mengkonfirmasi bahwa beberapa transaksi tidak sah dilakukan di hot wallet Ethereum Bitcoin Stake. Situs taruhan tersebut mengatakan bahwa Bitcoin, Litecoin dan juga XRP di dompet tidak terpengaruh tetapi belum membagikan penyebab eksploitasi atau berapa banyak yang dicuri. Namun Stake menegaskan bahwa dana pengguna tetap aman guys. Penyerang terus menghapus token selama beberapa menit berikutnya guys, termasuk sekitar 1 juta dolar dalam bentuk USDC, kemudian DAI senilai 900.000 dolar dan 333 Stake Classic atau token Stake sebesar 75 dolar yang dipahami telah menghasilkan 15,7 juta dolar pertama di Ethereum guys. Jadi kita tunggu ya kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh Stake ini guys, dan mungkin buat teman-teman semua yang terbiasa dengan taruhan di Stake ini guys, alangkah baiknya kalian stop dulu guys ya. Kita tunggu aja nanti update dari Stake ini gimana guys untuk kasus peretasan ini. Oke guys, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.